Bu Nuni, kita sudah hampir di penghujung kegiatan Taman Guru Penggerak Bu Nuni ini. Alhamdulillah tinggal 2 step lagi. Jenengan akan menyelesaikan program yang sangat panjang. Oke. Mudah-mudahan tidak melelahkan. Tidak sebetulnya. Tidak ya. Ini ada beberapa hal yang nanti ingin saya ketahui. Yang pertama terkait dengan modul 3.3 Bu Nuni. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan aksi nyata di modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini ke program ini kan saya laksanakan dengan anak murid saya tahun ajaran kemarin. Oh iya, tahun kemarin. Ya. Berarti udah kelas 2 sekarang. Kelas 2 sekarang. Kemarin saya membuat program perpustakaan kelas. Jadi anak-anak itu saya buatkan pojok literasi di pojok kelas, sebetulnya di pojok kelas. Saya ajak anak-anak untuk menghias sedemikian rupa. Terus saya ajak anak untuk ke perpustakaan. Anak saya bebaskan untuk memilih buku mana yang akan mereka baca, terus dibawa ke kelas. Berarti kalian menerapkan merdeka ini ya? Terus juga saya melakukan program literasi juga. Jadi ini saya terapkan kepada anak saya ini setiap pagi itu kalau hari Senin, Selasa sama Jumat ya. Karena kan kalau Selasa sama Rabu, Senin, Kamis sama Jumat. Senin, Kamis cuma 3 kali seminggu berarti. Soalnya kan kalau hari Selasa sama Rabu itu kan jam pertama bukan sama saya. Oh, jadi anak-anak kan iya sama olahraga sama agama. Jadi program literasi pagi itu saya terapkan setiap hari Senin, Kamis sama Jumat sama 10 sampai 15 menit. Karena anak-anak saya ini tuh beda. Bedanya gimana? Bedanya lebih istimewa. Anak-anak saya yang sekarang itu lebih aktif, terus intelijensianya juga lebih tinggi dari anak-anak kemarin. Sudah bisa membaca itu hampir 80%. Mantap. Padahal kalau dulu hampir malah banyak yang nggak bisa. Yang kemarin itu cuma 30-40%. Nah sekarang kebalikannya. Terus kalau anak-anak sekarang itu kan sekarang ada pelajaran jurnal membaca. Biasanya udah 2 kali ini saya coba, saya berikan buku. Terus anak-anak itu saya suruh kayak membuat resensi gitu. Walaupun dibantu sama orang lain di rumah nggak apa-apa. Terus sampai sekolah saya suruh bercerita. Bisa. Mantap. Kita sama dengan orang tua juga. Dengan orang tua juga. Anak-anak ini lebih bisa dihandle daripada yang dulu. Jadi lebih mudah mungkin untuk tapi karena itu kadang juga tren sih Bu. Karena anak-anak itu kan satu tren ini anaknya enak semua. Tapi berikutnya anaknya ya gitu lagi. Jadi kayak ada tren gitu. Ada sela-selanya. Apa pembelajaran yang Bu Nuni dapatkan selama pembuatan tugas tersebut, Bu? Yang jelas itu pembelajaran yang berdampak pada murid, terus rasa memiliki itu kegiatan itu di kelas, terus kompakan bersama anak-anak, jadi juga sharing sama anak-anak, jadi bertukar pendapat. Jadi saya berusaha untuk memahami pendapat dan juga omongan mereka, jadi kayak ada diskusi gitu. Lebih hidup berarti ya untuk pembelajaran di kelas, nggak berpusat pada guru aja. Jadi siswa tetap dilibatkan. Apa rencana Bu Nuni terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan itu, Bu? Rencana kedepannya? Rencana kedepannya sebetulnya kemarin pas loka kemarin itu kan sudah saya tulis juga programnya setelah guru penggerak nanti gimana. Sebetulnya saya ingin menularkan program literasi ini untuk semua jenjang kelas sebetulnya seperti itu. Jadi mungkin pelan-pelan saya bisa menularkan program saya ini, terutama literasi pagi kepada kelas-kelas yang lain. Itu nanti yang terlibat pertama siapa, Bu? Pertama ya saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian bahasa Jawa itu. Berarti nggak ada masalah ya untuk pembelajaran di modul 3.3 Bu Nuni. Alhamdulillah sudah nggak masalah. Kita masuk ke refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan ini. Setelah Bu Nuni menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bu Nuni rasakan terkait dengan kompetensi panjenengan sebagai guru? Untuk diri saya sendiri itu saya lebih rileks karena betul ya. Ya gimana lagi kalau kita mau ngoyo pengennya apa ya kita sebagai guru idealis ya Bu ya, pengennya semua bisa, tapi
Ya itu tadi, karena semua anak itu kan punya ciri khas sendiri, punya keunikan tersendiri, intelijensinya juga tidak sama. Jadi saya dengan melalui pembelajaran di buku penggerak ini memahami bahwa memang ya sesuai kodrat zaman dan kodrat alam memang anak itu berbeda. Jadi saya sekarang lebih relax, terus pembelajaran di kelas juga menjadi lebih hidup dan menyenangkan, karena anak-anak saya bebaskan belajar sesuai dengan minat mereka. Kalau terkait kompetensi, akan ada 5 kompetensi guru penggerak itu yang menurut panjenengan paling panjenengan kuasai apa? Mungkin pembelajaran di kelas atau mungkin dengan rekan sejawat atau pemimpinan atau apa yang paling panjenengan kuasai? Mungkin memilih pembelajaran di dalam kelas. Kalau yang lain nanti kan panjenengan disiapkan untuk menjadi pemimpin di sekolah, karena kan jangkanya nanti sebagai kepala sekolah itu kompetensinya gimana? Sudah sejauh mana panjenengan menguasai? Kalau menguasai kalau persenan ya Bu ya, mungkin 50-55%. Karena belum selesai, nanti Belum selesai. Kan masih ada tahap lagi kan ya. Terus kalau mandiri ya, saya sudah mandiri selama ini, jadi setiap tugas-tugas yang dibebankan kepada saya selesaikan dengan sendiri. Jarang saya minta tolong. Kalau memang kalau sudah di luar kemampuan saya baru minta tolong. Tapi kalau masih bisa saya handle sendiri, saya handle sendiri. Apa lagi Bu ya? Kalau ini memimpin rekan sejawat di sekolah mungkin menginspirasi. Lumayan. Sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Ini sebagai motor penggeraknya. Iya, sudah lumayan. Sudah terlihat. Itu. Kadang itu rasa pakai sebetulnya Bu, yang masih muda. Gimana itu? Masalahnya kan saya muda. Saya kan masih muda, saya kan junior gitu. Kadang kalau ke senior kan ya saya ada umurnya gitu. Solusinya gimana panjenengan kalau seperti itu? Solusinya ya kayaknya saya aja ngomong aja. Mungkin lebih ini ya ke praktek panjenengan biar nanti beliau melihat gitu. Iya. Jadi sebenarnya juga gitu. Sebenarnya saya misalnya kan saya kadang-kala saya ajak anak keluar belajar di rumah. Mereka kan bisa memperhatikan. Yang sering kepo itu malah anak-anaknya. Ngapain tuh gitu. Tapi anaknya si pas lain. Enak ya masih Ci. Di luar nih. Enak. Kayak gitu. Nanti biar jaga gurunya. Iya. Itu kan jadi secara tidak langsung. Iya, strategi bagus juga. Apa saja hal yang membuat perjalanan selama 8 bulan ini cukup memuaskan bagi Bu Nuni? Banyak perubahan positif terutama yang saya rasakan, baik sebagai guru maupun diri saya pribadi maupun sebagai individu dengan rekan sejawat. Itu banyak perubahan positif yang saya dapatkan. Itu yang membuat tidak melelahkan walaupun panjang ya perjalanannya. Sangat panjang sebetulnya. Hampir 13 bulan ini. Nah, apa yang membuat Bu Nuni dalam waktu 8 bulan ini menurut panjenengan menantang panjenengan? Yang paling menantang apa? Mungkin membuat program yang menarik, terutama menarik ya Bu ya. Kalau dampak tetap pasti ada dampaknya. Yang menarik anak, tidak bosan, terus yang bisa memacu prestasi anak itu menurut saya adalah hal-hal yang menantang. Kalau terkait pembelajaran di LMS yang paling menantang apa Bu? Saat apa? Coaching mungkin dengan rekan sejawat ya. Kalau membuat reaksi nyata gitu menantang nggak menurut panjenengan? Kalau kompetensinya tidak. Enggak. Tapi prakteknya itu menurut saya kalau diterapkan itu menantang. Tapi karena Bu ya, kalau coaching itu kan kayak kita itu menggali si individu biar menemukan solusi sendiri. Benar. Itu menurut saya sangat menantang. Itu yang coaching dengan rekan sejawat atau dengan siswa? Kalau dengan siswa mungkin dengan siswa juga karena itu kan hal baru. Iya. Kalau dengan rekan sejawat ya lumayan menantang. Ya. Oke, kita masuk ke refleksi penerapan komunitas praktisi yang sudah panjenengan rintis kemarin. Apa Bu komunitas praktisinya? Masih di lingkup sekolah saja atau merambah sudah keluar? Masih di lingkup sekolah. Terakhir kali saya menemukan tentang program
belajar berdiferensiasi. Itu sudah kan? Sudah. Bapak Ibu guru. Memang durasinya nggak cukup lama, paling saya presentasi cuma 15 sampai 30 menit, nggak cukup. Tapi sudah ini melingkupkan ada 3 hal yang berdiferensiasi ya, konten, kemudian proses dan hasil itu sudah ini bisa tersampaikan semua walaupun durasinya singkat. Tapi ya karena berbeda kurikulum, jadi mungkin belum bisa diterapkan dengan maksimal kan, karena yang IKM itu kan baru kelas 1 dan kelas 4, yang lainnya masih kurtilas, jadi ya mungkin baru diterapkan di kelas saya. Oh gitu, ya karena beda kurikulum. Karena beda kurikulum. Apa saja perubahan menyenangkan yang Bu Nuni alami dari rekan di komunitas praktisi tersebut, Bu? Sekarang itu rekan-rekan lebih antusias ya Bu, kalau ikut latihan gitu. Kayak kemarin aja Pur itu pas saking antusiasnya itu belajar laptop lah. Iya, itu mau belajar itu loh Bu, PMM itu. Menyelesaikan PMM. Terus kemarin aja tanya Bu kapan, tanya sama saya kapan soalnya saya belajar lagi. Iya, ya Allah, saking semangatnya. Karena ya itu Bu, kan ada sertifikatnya itu, Iya. bisa buat kenaikan Kenaikan apa gimana pangkat, itu kan, efek positifnya kan itu. Iya, sip. Apa rencana yang akan Panjenengan lakukan ke depannya terkait komunitas praktisi yang sudah terbentuk? Mungkin membuat kayak schedule yang terdata gitu ya, mungkin nggak harus seminggu sekali, bisa 1 bulan sekali. Jadi kalau ada hal apa yang bisa kita tularkan kepada rekan-rekan, terutama hal-hal yang berkeprofesian berkelanjutan itu yang ada dampak positifnya, bisa buat kenaikan pangkat seperti itu kan bagus gitu. Kalau kemarin kan schedule-nya mau dibuat seminggu sekali ya, cuma kalau ada hal yang urgent bisa segera dilaksanakan. Tapi ini nanti mau dibuat jangkanya sebulan sekali. Iya. Apa dukungan yang Bu Nuni perlukan untuk komunitas praktisi agar terus berjalan? Dukungan dari atasan dan terutama semangat dari rekan-rekan sejawat, yaitu semangat dari jenengan juga tentunya. Ya, itu dari saya juga. Diskusi rencana belajar mandiri setelah program Guru Penggerak selesai. Nah, setelah Bu Nuni nanti menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Panjenengan kembangkan lebih lanjut Dalam hal kepemimpinan? Karena nanti kan fokusnya sebagai pemimpin, bukan hanya di kelas saja. Yang perlu Panjenengan kembangkan. Tadi katanya kan 80% ya. Apakah itu salah satu yang ingin Panjenengan kembangkan juga? Terutama yaitu leadership itu. Saya perlu banyak dilatih tentang hal tersebut ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin di SIMPKB kalau ada, nanti saya mau ikut. Seperti itu yang bisa menggerakkan komunitas kita, nggak hanya murid tapi juga rekan-rekan. Karena leadership itu kan ya Sulit. Iya, sangat penting. Penting tapi juga sulit. Tapi nggak, walaupun sulit juga bukan hal yang mustahil. Iya sih. Tertantang Bu ya. Iya. Karena ya itu, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Iya. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Bu Nuni dikembangkan? Karena itu yang menurut saya itu kurang optimal dari diri saya, jadinya itu yang ingin saya kembangkan. Apa nanti indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi Bu Nuni? Yang nilai saya apa yang Panjenengan indikator Panjenengan, mungkin kalau berhasil saya bisa ini, saya bisa ini, gitu. Apa indikatornya? Mungkin tadi kan ada ewo pekewo ya, mungkin indikatornya sekarang udah nggak ewo pekewo mungkin, atau apapun Panjenengan. Apa ya indikatornya menurut saya ya, mungkin saya lebih bisa menggerakkan dan menggerakkan orang-orang di sekitar saya, bisa memberi inspirasi orang itu. Kalau ewo itu ya
mau nggak mau tetap ada ketahuan jauh gitu ya. Saya junior gitu. Iya. Mau senior itu harus terap-terapannya beda. Nanti belajar ke Pak Bambang. Bapak Bambang sudah sepuh. Nanti kan bisa dituntun. Apa saja potensi atau aset yang ada di Solinia internal maupun eksternal yang nanti akan menunjang pengembangan kompetensi tersebut? Internal saya ya. Aset dari internal, dari sekolah ataupun mungkin dari luar. Oh iya. Dari mana? Kalau dari saya pribadi mau untuk belajar. Hal itu yang penting, terus semangat Bu. Kalau eksternal ya dukungan dari keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah. Itu banyak berarti ya, tapi yang memang yang utama itu dari panjenengan sendiri gitu. Apa kendala yang mungkin nanti akan timbul saat panjenengan menjalankan rencana tersebut, Bu? culture-nya Gimana itu? ya karena gini nih, kalau apalagi kan kalau fenomena sekarang mungkin kalau jadi ya Bu ya, itu kan kepala sekolah dari berpenggerak atau junior semua. Kalau mau mengakomodir senior itu kan ya ada rasa itu loh, yang pakai namanya itu menurut kendala menurut saya itu. Tapi saya rasa karena nanti yang mendelegasikan kan dari dinas Bu ya, jadi mau nggak mau walaupun masih junior, tapi kewenangannya kan udah dilatih juga, kewenangannya juga tetap dalam struktur kan tetap nggak memandang langsung muda atau muda. Itu berlatih kewibawaan gitu ya. Itu yang perlu dilatih ada di tim saya. Apa yang akan Bu Nuni lakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Bu? Terutama ya dari diri saya sendiri. Saya harus banyak-banyak belajar dan berlatih dari senior. Ya itu. Kita sudah sampai di bagian akhir. Sudah Bu, apa? Ya Allah, hanya kita Sudah ya.